Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari kelas Akuntansi Manajerial 4A. Kami akan menjelaskan hasil audit kami. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miranda Octavia, selaku ketua kelompok yang beranggotakan yang pertama ada Angelia Grace, yang kedua ada Ezra Dwisani, yang ketiga ada Dewi Nurzuhaila, yang keempat ada Putri Zufri, yang kelima ada Zeveni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ezra Dwisani. Perkenalkan, saya Ezra Dwisani dengan NIM 4111901015. Saya akan menjelaskan kertas kerja S1 akun investasi per tanggal 31 Desember 2014. Yang pertama ada investasi umum, saldo per tanggal 31 Desember 2013 untuk PT Device Energi adalah sebesar 25.850.000. Nominal tersebut telah sesuai dengan saldo audit tahun lalu dan telah dilakukan inspeksi sertifikat sahamnya terhadap kertas kerja E2 dan diperoleh informasi PT Device Energi memiliki 1.000 lembar saham dengan harga per sahamnya adalah 25.850. Selanjutnya investasi umum PT Bromo Steel. Saldo per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp40.100. Nominal tersebut telah sesuai dengan saldo audit tahun lalu dan telah dilakukan inspeksi sertifikat sahamnya terhadap kertas kerja E2. Diperoleh informasi bahwa PT Bromo Steel memiliki 800 lembar saham dengan harga per sahamnya yaitu Rp50.125. Kemudian saldo per audit tanggal 31 Desember 2013 untuk tanah 4 kapling yang terletak di Jalan Beringin nomor 17-18 Batam adalah sebesar Rp85.430.000. Tambahan penjualan pada tahun 2013, tanah 4 kapling yang telah dibeli pada tahun 2013 dijual kembali pada tahun tersebut dengan harga Rp85.430.000 sehingga saldonya menjadi minus Rp85.430.000. Selanjutnya saldo per audit tanggal 31 Desember 2014 investasi umum PT Device Energi adalah sebesar Rp25.850.000. Nominal tersebut sesuai dengan saldo audit tahun 2013. Harga pasar saham PT Device Energi adalah sebesar Rp27.000. Sehingga untuk total saldo audit tahun 2014 adalah 27 juta. Nominal tersebut didapatkan dari 1.000 lembar saham dikali 27.000. Saldo audit per tanggal 31 Desember 2014 untuk investasi umum PT Bromo Steel adalah sebesar Rp40.100.000. Nominal tersebut sesuai dengan saldo audit pada tahun 2013. Harga pasar saham PT Bromo Steel pada tahun 2014 adalah Rp42.000, sehingga total harga saham PT Bromo Steel pada tahun 2014 adalah Rp33.600.000. Nominal tersebut didapatkan dari 800 lembar saham dikali Rp42.000. Total investasi umum per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp65.950.000. Nominal tersebut telah sesuai dengan trial balance halaman 1 dan telah ditelusuri. Selanjutnya, saldo pembelian tambahan penjualan pada tahun 2013 adalah Rp326 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurzuhaila dengan NIM 4111901012. Saya dari kelompok 5 AM4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja audit E2 dan E3. Baik, yang pertama adalah mengenai kertas kerja E2, yaitu tentang pemeriksaan surat berharga dari PT Elikar Energi. Di sini sudah terdapat mengenai dua saham. Jadi PT Elikar Energi menanam sahamnya kepada dua PT, yaitu kepada PT Bromo Steel dan PT Device Energi. Untuk saham PT Bromo Steel, ini sesuai dengan sertifikat nomor 6021, yaitu sebesar 800 lembar. Dan ini setelah dilakukan pengauditan sudah sesuai dengan kertas kerja S1 yang terdapat pada PT Bromo Steel, yaitu sebesar 800 lembar juga. Lalu untuk penanaman saham di PT Device Energi,
ini terdapat dua jenis sertifikat. Yang pertama, sertifikat dengan nomor 1043 sebanyak 600 lembar dan sertifikat nomor 1044 sebanyak 400 lembar. Dengan total dari saham PT Device Energy yaitu sebanyak 1000 lembar. Dan ini juga sudah sesuai dengan kertas kerja audit nomor E1 yang ada di kertas kerja mengenai investasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja E3. Di kertas kerja E3 ini adalah surat perintah kepada kantor KAP bahwa di sini dia meminta mengenai informasi utang dari PT Elikar dalam bentuk penjualan jual beli sewa. Yang di sini diminta utangnya yaitu sebesar 3 juta rupiah. Ini sudah kami lakukan pemeriksaan atau pengauditan kepada pihak yang bersangkutan dan ini menyangkut mengenai kertas kerja D3 yaitu mengenai utang muka sewa. Dan di uang muka sewa ini di kertas kerja D3 untuk hasil dari utang yang dimiliki dari PT Elikar telah terhitung sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan dari pihak pemberi perintah meminta sebesar 3 juta. Jadi untuk kertas kerja E3 ini tidak sesuai setelah kami melakukan pemeriksaan kepada kertas kerja D3. Perkenalkan, nama saya Angelia Grace dengan NIM 4119010004. Saya akan menjelaskan kertas kerja E4 yaitu pembuktian kapitalis per tanggal 31 Desember 2014. Berikut ini 4 syarat kapitalis yang bisa kita lihat pada tabel. Yang pertama yaitu adanya transfer kepemilikan aset yang disewakan pada akhir masa sewa. Syarat yang pertama diterima dengan pembuktian yaitu tanah dan gedung tersebut kemudian disewa kembali dari PT Farmasi Asuransi berdasarkan kontrak sewa untuk 40 tahun yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2014. Yang kedua yaitu adanya opsi bargain purchase. Syarat yang kedua tidak memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga yaitu jangka waktu sewa adalah 75% atau lebih dari umur ekonomis aset yang disewa. Syarat yang ketiga diterima dengan pembuktian masa sewa yaitu 40 tahun dengan umur aktiva 40 tahun. Syarat yang keempat yaitu nilai kini awal sewa dari pembayaran sewa minimum adalah 90% atau lebih dari 90%. Syarat yang keempat tidak memenuhi syarat. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Miranda Octavia. Ingin melanjutkan presentasi audit kami PT Elikar Energi per 31 Desember 2014 sebagai berikut. Saham biasa dengan modal dasar 8.000 lembar dengan nominal 50.000 dikeluarkan dan beredar sebesar 14.000 lembar. Berikut nama-nama pemegang saham. Sertifikat pertama atas nama Wiranagara yang beralamat di Yogyakarta dengan jumlah saham 3.000 lembar. Sertifikat kedua atas nama Sylvia Laura yang beralamat di Yogyakarta dengan jumlah lembar saham 3.000 lembar. Dan yang ketiga Rahmat Wijoyo mengalami pembatalan yang beralamat di Yogyakarta dengan jumlah lembar saham 3.000. Dan sertifikat keempat atas nama Rahmat Wijoyo dengan jumlah lembar 2.000 lembar. Yang kelima Bima Sanjaya dengan jumlah lembar saham 2.500 lembar. Dan yang keenam Nyonya Dwi Novana dengan jumlah lembar saham 2.000 lembar. Dan yang ketujuh Asnaldi dengan jumlah lembar saham 100 lembar. Maka jumlah lembar saham sebesar 15.600 lembar dengan nominal 50.000, maka saldo 31 Desember 2013 yaitu 780 juta didapatkan dari jumlah lembar saham dikali dengan nilai nominal.
Saldo 31 Desember 2013 sebesar 780 juta. Saldo menurut perusahaan sebesar 800 juta. Dapat kita lihat dari trial balance sebagai berikut. Sebagai catatan, tidak ada perubahan jumlah saham atau perubahan para pemegang saham tahun lalu. Maka timbullah jurnal penyelesaian sebagai berikut dengan jurnal modal saham pada Aigo saham sebesar 20 juta didapatkan dari selisih saldo 31 Desember 2013 sebesar 780 juta dengan saldo menurut saham sebesar 800 juta. Maka selisihnya yaitu 20 juta. Maka jurnal penyelesaiannya yaitu modal saham pada Aigo saham sebesar 20 juta. Sekian presentasi tentang modal saham PT Elikar Energi. Berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikutnya yaitu kertas kerja K1, yaitu laba yang ditahan per tanggal 31 Desember 2014. Saldo per audit 31 Desember 2013 yaitu sebesar 237.855.100 dengan tick mark X, yaitu sesuai dengan saldo per audit tahun lalu, dengan pengurangan yang diakibatkan pembagian dividen sebesar 43.400.000 dengan tick mark N, yaitu telah diperiksa hubungannya dengan utang, sehingga diperoleh saldo 31 Desember 2014 sebelum ditambah laba tahun 2014 yaitu sebesar 194.455.100 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Kertas kerja berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan saya Zeveni dengan NIM 19. Di sini saya akan menjelaskan bagian kertas kerja dengan kode WP M1, yaitu tes atas gaji PT Elikar Energi per tanggal 31 Desember 2014. Jabatan yang ada di PT Elikar Energi ini yaitu ada Direktur Utama, Sekretaris Dirut, Direktur Produksi, Divisi Pembelian, bagian penerimaan, bagian pengemasan, bagian pengiriman, bagian persediaan, Direktur Penjualan, lalu ada staf penjualan, divisi kredit, bagian piutang, Direktur Akuntansi, divisi utang, Direktur Keuangan, kasir, beserta resepsionis. Sehingga total yang didapat secara keseluruhan yaitu sebesar 672.600.000. Dan angka ini telah disesuaikan dengan trial balance halaman 2 dan telah ditelusuri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kertas kerja dengan kode WP M2, yaitu biaya jasa konsultan PT Elikar Energi per tanggal 31 Desember 2014, dan analisis ini dibuat oleh klien, dibayarkan kepada yang pertama penasihat hukum, yaitu Tuan Iwan Siregar, dengan nomor voucher 1/22 dengan jumlah 1.550.000. Lalu dibayarkan kepada kantor akuntan KAP, yaitu Muhammad Sunusi, dengan nomor voucher 3/7 dengan jumlah 11.100.000. Lalu dibayarkan kepada penasihat hukum, yaitu Tuan Iwan Siregar, dengan nomor voucher 3/31 dengan jumlah 1.200.000. Lalu dibayarkan kepada kantor akuntan KAP Muhammad Sunusi dengan nomor voucher 4/19 dengan jumlah 3.400.000. Lalu dibayarkan kepada penasihat hukum yaitu Tuan Iwan Siregar dengan nomor voucher 6/20 dengan jumlah 1.200.000. Lalu dibayarkan kepada Dr. Jumiati dengan nomor voucher 9/10 dengan jumlah 1.500.000. Lalu dibayarkan kepada penasihat hukum yaitu Tuan Iwan Siregar dengan nomor voucher 9/30 dengan jumlah 1.200.000. Lalu dibayarkan kepada penasihat hukum Tuan Iwan Siregar dengan nomor voucher 12/10 dengan jumlah 1.200.000. Lalu saldo per buku per 31 Desember 2014 yaitu sebesar 22.350.000.
Dan angka ini telah disesuaikan dengan trial balance di halaman 2 dan telah ditelusuri. Perkenalkan, nama saya Putri Jufri. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang kertas kerja M4 dan M5. Untuk M4 sendiri berisi kertas kerja tentang penghasilan lain-lain pada tahun 2014. Yang pertama ada sumbangan kepada panti asuhan sebesar 3 juta. Yang kedua ada biaya penyelenggaraan semisal sebesar 3.690 dengan total penghasilan lain-lain sebesar 6.690. Angka ini didapatkan dari buku 3. Yang terakhir ada M5 yang berisi kertas kerja tentang rekening biaya operasi lain. Yang pertama ada biaya supplier kantor pada tahun 2013 sebesar 17.230, pada tahun 2014 sebesar 22.750. Yang kedua ada biaya iklan sebesar 7.500 pada tahun 2013 dan 8.500 pada tahun 2014. Dan yang terakhir ada biaya listrik dan telepon sebesar 21.340 pada tahun 2013 dan 24.900 pada tahun 2014. Untuk angka ini semua kami mendapatkannya dari TB2. Demikian hasil penyampaian dari kelompok kami. Maaf apabila ada penyampaian yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.